Dan di titik-titik keletihanku saat itu aku milih, Tuhan, aku nggak mau stagnan gini terus. Kenapa setiap kali aku sendiri aku bakal bahagia, tapi aku bakal kehilangan Tuhan. Tapi setiap kali aku balik ke Indonesia, balik ke gereja, balik ke persekutuan yang ada, kadang aku menemukan Tuhan, kadang aku nggak menemukan Tuhan. Tapi pada intinya aku nggak bahagia. Dan di situ ku pilih untuk mulai mencari Tuhan lagi. Semalam apapun aku datang, pasti ada 20-30 menit bakal baca Alkitab, doa sendiri. Dan bahkan di jalan pun, jalan pergi ke kantor, pergi ke latihan, penyembahan itu nggak berhenti keluar dari hatiku. Dan bener-bener di saat itulah aku ngelihat efek yang real, dimana Tuhan merekayasa dari orang yang nggak bisa apa-apa, bener-bener masuk ke kerjaan nggak ngerti apa-apa, nggak pernah belajar apa-apa yang diperlukan untuk pekerjaannya, dan pada akhir magang ditawarin buat kerja full time. Singkat cerita lagi, harus lanjut nyelesain skripsi, dan tengah-tengah skripsi itu tiba-tiba kayak ada gerakan di hati, buka Facebook yuk. Dan saat itu aku iseng, dan pas hari itu juga manajerku, tim leaderku yang menurutku kita punya koneksi, dia itu ulang tahun pas hari itu juga. Dan ku pikir-pikir, oke lah, kita kan temen lah ya. Dan aku enjoy setiap waktu dengan bekerja dengan dia. Dan aku message, namanya Jischuan, dipanggilnya JC. Nah, jadi ku message, happy birthday, semoga semua baik-baik ya, bla bla bla, bahasa Inggris tapi ya. Singkat cerita itu, tapi apa ya, tengah-tengah bener-bener lagi ngerjain tugas kuliah dan ngerjain skripsi, tiba-tiba out of the blue keluar niat untuk ngelakuin itu, dan ya udah nggak dibalas seharian itu. Akhirnya malam harinya baru tiba-tiba dia bales, maaf hari ini sibuk banget, tapi thank you ya. Dan ngomong basa-basi, tiba-tiba tuh dia nyeletuk, kamu udah mau selesai skripsi kan? Abis ini kamu ngapain? Rencanamu apa? Dan aku tuh bukan orang yang berambisi sebenarnya. Aku cuma bilang, iya, aku pengen balik, pengen sama keluarga dulu. Aku pengen belajar lah, karena skillku saat itu benar-benar kurang. Aku cuma bisa ya itu aja, dan benar-benar di saat itu juga aku pengen pulang dan istilahnya pengen pelayanan lebih lagi. Karena kan di Malaysia tuh nggak banyak pelayanan yang kita lakuin kayak kita lakuin di sini. Dan menurutku juga rekayasa Tuhan lagi, dimana dia bilang, ya udah, kalau gitu kamu mau nggak kerja sama kita? Kamu gajinya sama kayak pekerja permanen, tapi kamu boleh di mana aja, berapa jam pun, asal pekerjaanmu selesai. Kamu mau libur berapa hari, diam-diam aja, nanti kita dealing sendiri. Tapi gajimu bener-bener sama. Dan saat itu, dimana untuk perusahaan-perusahaan biasa, kamu udah pernah kerja 3 tahun, 4 tahun buat dapat gaji sebanyak itu. Dan kupikir, wow, kok bisa? Itu sebuah keajaiban di saat itu. Dan balik ke Indonesia dengan semua kebebasan, dengan semua yang ada, balik lagi. Yang terjadi bukan aku malah nyari Tuhan, yang terjadi malah kerja, dan gak ada waktu sama sekali buat pelayanan, buat ibadah pun bolos terus. Dan karena emang udah kerja,
ya orang tua aku juga udah nggak bisa maksa karena aku emang memilih oke deh pah mah sorry ya aku enggak deh, beneran mendingan tidur, mendingan istirahat, mendingan ngelakuin semuanya. Toh udah settle juga, hidupku udah baik-baik aja. Itu berlanjut. Setelah 2 tahun, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya aku akhirnya dimuridin dengan salah satu pemimpin yang ada di sini. Dan lewat pemuritan inilah aku sadar di mana selama ini saat aku ketemu orang, saat aku ibadah, saat aku halo-halo dengan orang, sebenarnya yang keluar itu bukan Daniel aslinya. Daniel aslinya udah terlalu sulit untuk ditemukan. Yang keluar adalah muka politiknya, dimana oke, gua ngelakuin ini, yang penting nggak ada masalah, yang penting nggak ada isu, yang penting nama bokap gua nggak tercoret lah sebagai pemimpin, anak-anaknya baik-baik. Tetapi di balik kebaik-baikannya itu, gua mulai terhilang, dimana banyak orang yang di mata gue, apaan sih lu kerja nggak bisa, pas kecil banyak bikin masalah, tapi kok lu yang diangkat, perasaan yang baik-baik, yang nilainya bagus, gue sama adik-adik gue, perasaan yang selama ini nggak pernah bikin masalah, gue sama adik-adik gue, perasaan selama ini yang baik-baik aja, kita semua. Kenapa akhir-akhirnya yang diangkat kalian? Kenapa yang akhir-akhirnya dipakai kalian? Kenapa pada akhirnya kita secara satu keluarga malah yang hancur sendiri? Ada yang marah ke orang tua, ada yang kelihatannya baik-baik aja, ada yang menyibukkan diri. Semuanya pada akhirnya kabur-kaburan sendiri. Dan di titik itu aku tuh dengar khotbah di mana dia ngomongin tentang cerita anak yang hilang, di mana ada satu sisi ada anak yang emang kabur dan kembali lagi, tapi di balik itu ada kakaknya yang di tempat yang sama, dia udah menerima dan memiliki semuanya, tetapi dia yang hilang di rumah itu. Pada akhirnya dia nggak menikmati apa-apa. Dia nggak ngerti apa yang menjadi haknya, dia nggak mengerti apa yang menjadi miliknya. Istilahnya melempar mutiara ke babi. Dan nggak tahu saat itu bener-bener nampar, dan aku saat itu bahkan nggak bisa keluar dari mulut. Aku cuma bilang, Tuhan, aku gitu kan. Aku nggak ngehargain cinta yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang ada, nggak ngehargain orang tua aku sendiri, nggak ngehargain apa-apa, dan aku malah marah. Aku nggak bisa melihat seberapa beruntungnya aku, seberapa diberkatinya aku. Toh sebenarnya makan susah nggak pernah. Sejujurnya kalau di Malaysia juga butuh uang, minta sebenarnya bisa. Toh pada akhirnya semua yang menyusahkanku itu responku sendiri. Dan saat itu aku bilang dari hatiku, maaf Tuhan, tapi tolong aku. Dan berlanjut. Sebenarnya sejujurnya dari titik itu tetap aja sama aja. Cuma sekali lagi, nggak lama setelah itu mulai baca Alkitab lagi sendiri, dan nggak tahu gimana ceritanya, kembali lagi ke cerita yang tadi dan membacanya lagi. Dan barulah saat itu
gue sadar di mana gue hina gitu. Kenapa sih ngucap syukur aja nggak bisa? Lu berterima kasih sama orang tua lu aja nggak bisa. Toh mereka juga susah payah lo bayarin kuliah. Mereka juga ya dengan segala keerorannya mereka berusaha berubah. Meskipun banyak senggolan, banyak kesandung, tapi mereka tuh mencintaimu. Saudara-saudaramu, teman-temanmu, mereka mencintaimu. Bahkan nggak banyak yang nolak kamu. Cuma sebelum apapun yang terjadi, kamu sendiri yang nolak mereka dan kamu yang mendorong orang-orang di sekitarmu, bukan sebaliknya. Dan di situ mulailah menurutku perubahan for the better. Dimana aku mulai mengerti menerima orang, menerima nasihat, mau itu baik, mau itu menyakiti. Tapi di titik itu aku memilih, oke, enough is enough. Udah cukup gue marah dengan keadaan yang ada, udah cukup gue mempertanyakan banyak hal. Toh kalau gue nggak mengerti, bertanya is fine. Gue bisa bertanya kepada orang tua gue, kepada pemimpin gue, kepada teman-teman gue, dan nggak semuanya harus berakhir dengan mempertanyakan. Nggak semuanya harus berakhir dengan suatu kemarahan, suatu kekecewaan. Dan sebenarnya banyak yang bisa, kalau kita bisa menarik nafas sebentar dan mengucap syukur, banyak yang bisa kita syukuri kok. Mau sehancur apapun, semiskin apapun, sekaya apapun, sebroken-brokennya kamu, banyak kok yang bisa kamu syukuri di hidup ini. Jangan sampai karena kamu terlalu melihat apa yang benar-benar, jangan sampai kamu terlalu melihat kondisimu dan apa yang kamu pikirkan, sampai kamu gagal melihat apa yang ada di depan mata, apa yang ada di sekitarmu, apa yang sekarang kamu miliki. Aku berharap mungkin ini agak lompat-lompat, tapi aku berharap buat yang dengerin bisa take a step back. Kalian ambil berapa jam, ambil 1 hari, dan kalian benar-benar renungkan apa aja berkat Tuhan yang udah dikasih sampai titik ini. Apa aja yang baik yang udah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kalau emang nggak ada ya oke, cut off aja. Tapi jangan karena pemikiranmu, karena firasatmu, karena pengalaman burukmu, jangan sampai itu yang membuat kamu kepahitan dan membuat kamu pada akhirnya membenci Tuhan. Terima kasih.